Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai Flutter. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah membuat show modal dialog. Show modal dialog ini seperti pop up ya yang muncul ketika kita menekan sebuah tombol. Jadi ada sebuah pesan, kemudian nanti ada juga sebuah button ya untuk melakukan suatu perintah. Gimana sih cara membuatnya? Mungkin kita langsung saja. Yang pertama, pastikan emulator dan Visual Studio Code-nya sudah berjalan, dan pastikan juga emulatornya sudah terhubung atau terdeteksi di Visual Studio Code ya. Ini adapun project yang saya gunakan masih project dari video tutorial sebelumnya. Bagi teman-teman yang tidak ada atau baru memulai untuk belajar Flutter, boleh membuat project baru ya, karena materi yang kita buat ini tidak ada hubungannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat dulu sebuah file di lib. Ini new file, saya buat dengan nama show dialog.dat ya. Show dialog.dat, kita import materialnya, lalu kita pakai stateful widget, kemudian kelas name-nya kita buat show dialog page ya. Ini bebas teman-teman, saya sesuaikan dengan materi kita saat ini, yaitu membuat show dialog. Kemudian teman-teman di sini saya ganti jadi scaffold. Di dalam scaffold itu ada app bar, butuh app bar ya. Oke. Ini ada title, kita kasih widget text. Kita buat show dialog page. Oke, kita simpan dulu. Oke teman-teman, sudah seperti ini. Baru di app bar ini kita beri lagi action ya, action. Saya mau buat sebuah button, jadi ketika nanti buttonnya diklik itu akan memunculkan sebuah ini ya, sebuah dialog ya. Atau kalau tidak, nggak usah ini teman-teman, nanti kita buat buttonnya di body aja ya teman-teman, di body saja. Di sini kita buat body, kemudian teman-teman di dalam body ini kita buat bebas ya, kalau saya di sini buat sebuah kolom. Oke, sebuah kolom teman-teman. Nah, ini kolom ini mempunyai children ya. Oke, berarti multi chart widget ya, bisa banyak widget dia di sini teman-teman. Di sini saya buat aja dulu children pertamanya
saya buat sebuah elevated button ya, elevated button. Nah ini on press nya saya kosongin dulu saja. Childnya saya kasih sebuah widget text dulu, widget text ya teman-teman. Saya kasih show dialog. Oke, seperti ini. Oke, ini aja dulu teman-teman. Ini saya minimis, coba kita jalankan dengan run without debugging. Kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman. Ini hasilnya nanti app barnya itu show dialog page, kemudian di bodinya ada sebuah button dengan elevated button, itu adalah show dialog. Kita tunggu dulu teman-teman sampai aplikasinya dibundle ke APK, lalu diinstal di emulator, kemudian akan dijalankan. Coba ini kita format dokumen dulu biar rapi. Oke, sudah. Kita simpan ya, Ctrl S. Oke, sudah dibundle ke APK. Ini lagi proses install ya teman-teman. Install ke emulatornya. Kita lihat. Masih proses ya teman-teman, kita tunggu dulu. Lagi installing. Coba kita refresh dulu. Coba ini router application. Kita install dulu. Coba kita stop dulu ya teman-teman, kita run ulang lagi. Tadi sudah saya hapus beberapa uninstall aja. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Mungkin tadi emulatornya kepenuhan ya, space-nya.
Oke, sudah dibundle ke APK, kita tunggu lagi prosesnya teman-teman. Oke, sudah jalan ya teman-teman nih, udah mulai. Mungkin tadi store-nya penyimpanan di kepenuhan, jadi harus dihapus dulu. Oh, oke, ini masih bubble bottom bar ya. Ini adalah hasil dari project dari video tutorial sebelumnya. Ternyata ini harus kita copy dulu teman-teman, kita buat di main-nya. Nah, di sini ini belum kita ganti ya teman-teman. Lalu ini kita import. Oke, kita simpan. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ini kembali lagi. Ini dia teman-teman. So dialog. Lalu teman-teman di sini kita di kolomnya ini ada main axis ya. Oke, main axis butuh main axis alignment. Saya buat center aja, saya simpan di tengah. Kemudian teman-teman biar ini ada di tengah, ini saya bungkus aja dengan widget atau gini teman-teman. Reflektor, pilih ini kolom reflektor, kemudian warp with center, kita simpan. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi di tengah ya. Oke, sekarang gimana cara membuat show dialognya? Itu show dialognya nanti ketika diklik tombol ini dia akan muncul sebuah pesan. Ini biar rapi kita enter dulu, ini lagi enter. Oke teman-teman, sudah. Di sini teman-teman, di sini. Oke, karena eksekusinya di sini. Contoh kita buat contoh print ya. Kita buat print ini show dialog, kita simpan. Ketika diklik, oh ini error ya, titik koma dulu, simpan. Ketika kita klik, ini akan muncul show dialog. Nah ini teman-teman. Sekarang kita maunya nggak show dialog, kita maunya kita hapus ini. Ini adalah sebuah show dialog ya, bukan pesan di terminal ya. Itu adalah pakai show. Ini ada banyak ya teman-teman, kita pakai yang show dialog. Ini teman-teman. Oke, ini kita enter dulu teman-teman. Ini juga show dialog. Ini teman-teman ada konteks, itu konteks build-nya ini kita mau buat apa gitu kan teman-teman. Ini build itu adalah function build context ya. Ini sebuah widget function build context. Jadi ini kita ganti teman-teman seperti ini. Ini kita buat konteks. Kemudian setelah kita buat konteks ini seperti ini teman-teman. Baru ini dikasih titik koma. Oke. Ini kita enter aja. Baru kita buat di dalam ini. Ini teman-teman. Sini kita harus ngereturn. Ini teman-teman, return sebuah already dialog. Ini already dialog ini ada banyak ya, ini elevation, button padding dan yang lainnya. Di sini already-nya already dialognya kita buat dulu sebuah title. Ini teman-teman, title itu nanti judul, kita buat sebuah widget text. Kita buat aja informasi. Informasi teman-teman. Coba kita format dokumen dulu. Return ini harus pakai titik koma ya teman-teman. Oke, kita simpan. Kalau diklik ini muncul informasi. Ini judulnya teman-teman. Ini klik muncul informasi, ini title-nya. Lalu teman-teman, selain title itu dia juga punya konteks ya.
konteksnya ini itu isinya kita buat aja sebuah widget teks lagi. Nah, contohnya saya buat aja ini pesan dialog. Kita simpan, kita refresh dulu teman-teman. Ketika diklik muncul seperti ini teman-teman, informasi baru, ini pesan dialog. Nah ini dia teman-teman. Oke, kemudian di sini ada background nggak? Nah, ada background color teman-teman. Color dot contoh, kalau kita buat red, kita klik, ini akan warna merah backgroundnya teman-teman. Untuk tulisannya ini kita bisa kasih style di sini teman-teman. Style itu adalah teks style. Ini kalau membuat style di teks ini ada di video tutorial sebelumnya ya teman-teman. Contoh kita kasih color, butuh color dot contohnya yellow gitu Pak. Simpan, kita refresh. Nah berubah ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Kemudian title padding ini jarak ya, coba kita buat add insert dot, kita buat contohnya all, value nya 3 contohnya. Kira-kira ada perubahan nggak? Oke, ini jaraknya teman-teman. Coba kalau kita buat 30, ada perubahan nggak? Refresh dulu. Nah ini jarak ini ya teman-teman. Nah ini jaraknya kasih 30. Jadi kalau kita buat 10, nah dia beri 10 ini teman-teman. Ya teman-teman bisa pakai ini ya, all insert atau zero. Kalau zero itu berarti 0 ya, nggak ada deh. Kita refresh. Oke, ini normal yang nggak ada, kosong dia teman-teman. Tapi kalau ini kita hilangkan, kita simpan, ini ada. Nah, ini teman-teman bisa nentukan sendiri nanti ya teman-teman berapa jaraknya. Kalau saya sih tadi biasanya saya buat ini ada all, only itu mau buat jarak. Kalau only kita bisa lihat ini ada top, left, right. Nah itu teman-teman. Kalau saya buat all aja ya. Contoh saya buat 3. Jadi ketika diklik, nah ini jaraknya 3. Terlalu sedikit kayaknya ya. Coba 8. Oke, sudah segitu aja teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Lalu di sini juga bisa kita buat button teman-teman. Ketika diklik ini, dia ada muncul lagi pilihan buttonnya. Contoh seperti OK atau cancel. Nah itu gimana buatnya? Itu buatnya teman-teman di sini. Oke, ini ada namanya action. Nah ini teman-teman. Action. Nah, actionnya ini dalam bentuk list. Nah, kita bisa buat, kalau saya coba pakai material button. Nah ini teman-teman. Ada on press-nya saya kosongin dulu. Saya simpan. Kalau diklik, gak muncul ya. Material button, on press. Oke, biar rapi ini turunkan dulu. Ini kasih koma. Ini kasih sebuah child ya. Kita kasih widget text. Saya kasih pesan contohnya OK. Kita format dokumen dulu biar rapi.
Oke, kita klik, nah muncul ini teman-teman. Oke, nah ini ini tadi ya. Oke, kemudian ini bisa kita kasih color teman-teman. Color tadi warna itunya red, kita kasih green coba ya. Nah ini dia teman-teman, muncul ya. Ya teman-teman bisa kasih banyak ya untuk ininya. Contoh biasanya kan ada OK dan cancel, kurang satu lagi, berarti di sini teman-teman koma, kasih lagi material button. Oke, unpress-nya kosongin dulu, koma, ini kita kasih childnya kita kasih widget text, kita kasih namanya batal. Oke, kita format dokumen dulu, kemudian di sini kita kasih color dot colors dot kita kasih blue ya Pak. Oke, simpan. Nah ini teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa kasih perintah teman-teman. Contohnya kita print aja ya. Print, kalau ini kan batal berarti batal. Jangan lupa titik koma. Sini juga teman-teman. Print kita kasih oke. Kita simpan. Ketika ini diklik akan muncul ini, kalau oke ini muncul oke. Ini oke, kemudian batal, dia batal. Tapi ketika diklik oke seharusnya kan langsung ininya hilang ya teman-teman. So dialognya gimana biar hilang? Di sini teman-teman. Nah ini kita kasih sebuah navigator. Mungkin teman-teman bisa lihat di video tutorial sebelumnya, yaitu untuk perpindahan ke page lain ya. Itu saya pakai aja navigator dot op context titik pop titik koma, biar dia kembali ke awal. Kita klik oke. Nah gitu teman-teman, tapi yang ini belum kan gitu teman-teman. Ini kita kopikan aja, kita copy, kita paste di sini teman-teman. Simpan, format dokumen dulu, sudah. So oke, batal. Nah ini dia teman-teman. Itu cara membuatnya teman-teman. Bisa ya teman-teman. Oke, batal. Oke, batal. Oke, mantap teman-teman. Lalu di sini ya teman, ketika diklik ini kan, ketika diklik di sini ini, nah hilang ya. Kan bisa saja kita tidak sengaja ketika klik show dialog buttonnya, ketika di ini belum kita klik salah satu tombol oke atau batal, sudah hilang. Itu gimana biar dia tidak hilang? Nah itu biar dia tidak hilang teman-teman, di show dialognya ini ada namanya ini barrier ya teman ya. Ini ada barrier disable, itu kita buat false karena nilai awalnya itu true teman-teman. Kalau diklik ini nggak mau lagi. Nah jadi kita harus pilih salah satu, batal atau oke. Nah ini dia teman-teman. Mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti berkreasi ya untuk ini ya, untuk membuat
show dialognya. Jadi simple seperti ini aja teman-teman. Ada show dialog, di dalam show dialog itu kita ada konteks, ada build, ini format dokumen dulu. Kemudian ada retur, kita retur sebuah alert dialog seperti ini teman-teman. Sama di alert dialog itu ada title, ada konteks, kemudian buttonnya itu bisa pakai action. Ini dia teman-teman. Mantap ya teman-teman. Oke. Ini biasanya kita buat pesan kalau seumpamanya kita mau menyimpan data ya. Jadi ada muncul, apakah Anda yakin untuk menyimpan data? Oke atau cancel contohnya, kan gitu ya teman-teman. Oke atau batal. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Untuk materi kita kali ini mengenai show dialog ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi, bisa mengganti warna backgroundnya, kreasi tulisannya ya teman-teman. Kemudian ini ada lagi nggak untuk konteks? Ini ada juga konteks padding, konteks text. Ini teman-teman bisa coba sendiri ya teman-teman. Konteks padding itu sama dengan title padding ya, jarak dengan ininya ya. Dengan bagian yang di bawahnya, di samping, di atas, kiri kanannya. Ini teman-teman bisa sesuaikan. Bisa pakai nanti add insert ya. Bisa all, kemudian bisa only dan yang lain teman-teman. Ini saya berikan yang simpelnya ya teman-teman. Jadi bisa berkreasi sendiri nanti teman-teman. Ini klik nggak ada lagi ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini teman-teman mengenai show dialog. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami IT MJS Official. Terima kasih.